Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu shalihat wa bifadlihi tatanazzalu barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa ujibat tabshir biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا النار ولو بشق التمر. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat Jumat. Dan sembari kita beriktikaf dengan penuh ketekunan, tidak lalai dalam hal mendengarkan khutbah Jumat. Ini merupakan salah satu di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dikarenakan masih banyak di antara saudara-saudara kita, bahkan mereka tidak mengingatkan anak-anak mereka pada saat berhadir di hari Jumat. Mereka biarkan anak mereka berbicara. Bahkan ada di antara jamaah yang bersandar menghadap ke utara ataupun ke selatan. Ini merupakan salah satu tindakan al-lughu, tindakan yang sia-sia pada saat kita sedang berada di dalam Jumat. Seharusnya Jumat itu haruslah dinikmati dengan penuh dengan khidmat. Salawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala aspek tatanan kehidupan kita. Tidak ada satupun yang tidak disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah seandainya kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah, maka kita akan berada dalam keadaan terang benderang, kendati kita berada di tengah malam gelap gulita. Itulah yang diungkapkan, lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Tidak akan ada orang yang akan tersesat kalau seandainya mereka mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasul mengajarkan kepada kita di hari yang dinamakan dengan Sayyidul Ayyam, yaitu untuk memperbanyak berselawat kepadanya. Agar apa? Agar tidak terasa berat hati ini, jiwa ini untuk mengikuti apapun yang diperintahkan oleh baginda Rasul. Kelak pada saat kita dibangkitkan, maka kita akan mencari sosok manusia yang paling sibuk, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan kita akan meminta kepada beliau syafaatnya, dan kita akan meminta kepada beliau untuk disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan beliau tersebut. Semoga jemaah yang berhadir pada Jumat penuh keberkahan ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan beliau tersebut. Allahumma amin. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang khatib bacakan tadi merupakan gambaran tentang manusia pilihan Allah dan gambaran tentang keluarga yang dipilih oleh Allah. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 33 yang berbunyi, Innallaha astafa Adam wa Nuh
wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah memilih Adam wa Nuh dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin, dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran bagi semua semesta alam. Ada apa dengan pada saat Allah memilih Nabi Adam? Dikarenakan Adam diciptakan oleh Allah dengan tangan, dengan kuasa Allah sendiri yang menciptakan Nabi Adam. Maka Allah memilih Nabi Adam. Akan tetapi kenapa pada saat Allah memilih Nabi Adam tidak dikatakan dengan keluarga Adam? Lihatlah bagaimana Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwasanya Adam mempunyai permasalahan keluarga. Permasalahan tersebut diungkapkan di dalam surat Maidah ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a ibn Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la'aqtulanna qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Lihatlah perselisihan di antara dua anak Adam pada saat mereka dimintakan untuk mempersembahkan sembahan terbaiknya. Maka sembahan terbaik itulah yang akan diterima oleh Allah. Namun salah satu di antara mereka melakukan kriminalitas pertama sekali di atas muka bumi, yaitu pembunuhan. Ini merupakan kriminalitas pertama sekali yang terjadi di atas muka bumi. Maka Allah tidak menyandingkan Adam itu dengan keluarga. Hal yang sama Allah berikan perumpamaan tersebut kepada kita. Pada saat Allah memberikan perumpamaan kepada Nabi Nuh, Allah memanggil Nuh tidak dengan keluarganya, dikarenakan anak Nuh merupakan salah satu orang yang tidak mau taat terhadap dakwah yang disampaikan oleh ayahnya. Pada saat itu Nabi Nuh meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah keselamatan kepada anakku, innahu min ahli, dia itu adalah keluarga. Al-Quran mengabadikan di dalam surat Hud ayat 46 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Nuh innahu laysa min ahli innahu 'amalun ghairu shalih fala tas'al ma laysa laka bihi 'ilm inni u'iduka an takuna minal jahilin. Inilah pesan Allah. Allah mengingatkan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, anakmu itu bukan dari keluargamu. Betapa seorang nabi gagal mengajak anaknya untuk beriman kepada Allah. Dan ini alasan yang paling banyak dilakukan oleh kita hari ini. Pada saat ada orang yang gagal mendidik anaknya, apa alasan mereka? Nabi saja Ustaz ada yang gagal mendidik anaknya, apalagi saya. Seharusnya ini menjadi pelajaran penting kepada kita. Agar apa? Agar kita dan keluarga kita merupakan keluarga yang disebutkan di dalam Al-Quran. Lihatlah, keluarga yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah ala Ibrahim. Ini merupakan sebuah raihan yang sangat spektakuler yang diraih oleh Nabi Ibrahim. Bayangkan, beliau itu adalah Abul Anbiya. Beliau itu adalah seorang nabi yang dari beliau itu melahirkan berbagai macam nabi-nabi. Dari Ismail itu melahirkan silsilahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Ishak itu terkenal dengan garis keturunan Bani Israel, sehingga kepada sampai nasabnya kepada Nabi Isa yang bersumber dari Ibrahim. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sehingga Al-Quran mencatat dan mengabadikan namanya dan keluarga besarnya? Lihatlah salah satu potongan di dalam Al-Quran. Al-Quran memotret bagaimana kepedulian seorang ayahanda terhadap dirinya dan generasi. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 40 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku. Nabi Ibrahim tidak meminta dirinya saja untuk bisa mendirikan salat, akan tetapi Nabi Ibrahim memanjatkan dirinya dan keturunannya.
Kalaulah hari ini kita bisa pergi ke tempat ini, berkumpul melaksanakan salat, itu diantara sebabnya adalah dikarenakan panjatan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, sehingga berdampak kepada kita. Maka ada salah seorang ibu pada saat dia tidak mau anaknya salat, dia bertanya, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Panjatkan doa ini dan pintalah kepada Allah. Pintalah kepada Allah, bangun tahajud ayah, bangun tahajud wahai para ayah. Salatlah di samping anakmu dan pintalah dengan doa seperti ini. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Kenapa? Dan pada saat itu lanjutkan dengan doa. Jangan sampai amanah yang engkau berikan ini, generasi yang engkau berikan kepadaku ini, engkau memperberat hisabku nanti di hari akhirat. Jangan sampai gara-gara anak ini nanti hisabku akan berat di hari akhirat. Maka berikanlah hidayah kepadanya. Agar apa? Agar dia bisa memujimu, ya Allah. Ini adalah pintaan yang memang harus menjadi contoh bagi kita untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh para nabi. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kesalehannya bukan hanya untuk dirinya, akan tetapi kesalehan tersebut dia panjatkan kepada generasi setelahnya. Dan ada salah satu nama yang disebutkan di dalam Al-Quran bukan dari golongan nabi. Ini yang membuat kita ta'ajub. Pada saat Al-Quran mengatakan bahwasanya wa ala Imran. Siapa sebenarnya Imran tersebut? Imran tersebut merupakan salah seorang yang sangat taat. Bahkan ketaatannya itu membuat dia itu cepat meninggal dunia sehingga namanya itu diabadikan. Akan tetapi ada pelajaran penting yang menjadi hikmah yang harus kita ambil bersama. Para mufassirin mengatakan, Imam Mujahid mengatakan bahwasanya umur Imran itu pada saat anaknya lahir, Maryam, itu tidak ada lagi dan dia tidak bisa mendidik anaknya. Tapi ada hal yang dilakukan oleh Imran terhadap istrinya. Dan sebenarnya peran yang paling terbesar di dalam rumah itu adalah peran istri. Inilah yang dinamakan dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu merupakan qawwam, orang yang mempunyai tanggung jawab untuk mendidik istrinya, mendidik anaknya. Kenapa? Kalau dia sukses mendidik istrinya, maka dia akan sukses untuk mendidik anak-anak. Dan hal ini terjadi dengan Imran pada saat dia telah meninggal dunia dan dia meninggalkan Imran. Maka apa yang dilakukan oleh istrinya? Istrinya adalah orang yang saleh, berkat dengan asuhan yang diajarkan oleh suaminya. Apa yang dipanjatkan oleh istri Imran tersebut, dan namanya tidak diabadikan, padahal dia yang paling berperan untuk mendidik Maryam. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 35 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrar fataqabbal minni innaka antas samiul 'alim. Dan ketika istri Imran berkata, lihatlah bagaimana Al-Quran tidak menyebutkan namanya. Karena peran seorang ayah itu sangatlah penting, wahai jemaah yang dirahmati Allah. Dialah yang mendidik anaknya, dialah yang mendidik istrinya. Rumah tangga itu akan qawwam, akan terjadi tegak lurus apabila peran suami itu memang ada. Dan hari ini coba boleh dilihat dari hasil semua penelitian, kenapa rumah tangga itu bisa hancur, perceraian itu bisa terjadi. Dikarenakan peran laki-laki, peran suami itu sama sekali tidak berfungsi di dalam rumah tangga. Ini pelajaran penting. Maka didiklah, wahai para ayah, didiklah istri-istrimu untuk mengenal Allah. Sehingga apa? Sehingga mereka memunajatkan doanya sebagaimana yang dimunajatkan oleh istri Imran. Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul 'alim. Ini merupakan doa yang dipanjatkan. Dan pada saat itu apa yang lagi yang harus kita lakukan sebagai kepala keluarga? Memberikan nama yang baik kepada anak kita. Dan hal ini dipotret di dalam Al-Quran pada ayat 36 yang berbunyi, wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa min dzurriyyatiha minasyaitonir rajim. Berikan nama anakmu dengan nama yang baik. Jangan engkau berikan nama anakmu dengan nama-nama yang tidak baik.
Betapa banyak hari ini dikarenakan kita ingin kelihatan canggih sesuai dengan perkembangan zaman, maka kita berikan nama anak kita Tukok ya, Tukok kelapa, atau apa saja namanya yang nama tersebut membuat kita susah untuk menyebutkannya. Lihatlah orang-orang terdahulu pada saat Abu Hurairah mempunyai nama dulunya yaitu Abdus Syams, maka Rasulullah SAW merubah namanya dengan Abdul Rahman. Banyak para sahabat yang namanya tidak bagus, nama-nama jahiliyah, namun Rasul merubah nama mereka. Semoga ini menjadi pelajaran kepada kita, membuat nama-nama yang baik. Ahmad, Muhammad. Kalau kita di Timur Tengah, pada saat kita bertanya kepada teman di dalam kelas, siapa namamu? Ahmad. Ayahmu? Muhammad. Kakekmu? Ahmad. Kakekmu lagi? Muhammad. Ahmad, Muhammad, Ahmad, Muhammad, Ahmad, Muhammad. Begitulah nama. Kenapa? Karena mereka ingin supaya anak mereka itu sebagaimana yang diungkapkan di dalam Al-Quran. Wa inni sammaituha Maryam. Maryam itu merupakan perempuan yang mengabdi dirinya untuk beribadah dan ketaatan kepada Allah. Dan satu hal lagi yang ingin disampaikan, yaitu panjatkan doa. Sebagaimana Nabi Ibrahim memanjatkan doa bukan hanya untuk dirinya. Hari ini berapa banyak di antara kita yang sudah melakukan seperti itu. Pada saat kita bermunajat kepada Allah, mengadahkan tangan kita kepada Allah, apa yang kita minta? Ya Allah, jauhkanlah aku dari api neraka. Kita tidak pernah menyelipkan nama keturunan kita. Kenapa kita tidak mau membubuhkan? Ya Allah, selamatkanlah aku dan seluruh keturunanku dari api neraka. Jangan sampai ada di antara keturunanku yang engkau masukkan ke dalam neraka, ya Allah. Ini sebenarnya yang dipanjatkan oleh ibundanya Maryam. Seorang perempuan yang bernama Hana memanjatkan doa agar apa? Agar anaknya dijauhi dari godaan syaitan. Maka Allah pun menjawab munajat tersebut dari seorang orang tua. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam ayat 37 yang berbunyi, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasan wa kaffalaha Zakaria. Allah mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh ibunda Maryam. Dan apa yang dilakukan harus itu prosesnya. Pendidikan dari rumah tangga itu memang harus benar-benar dilakukan oleh ayah dan ibunya. Setelah itu dia bermunajat, meminta kepada Allah agar apa? Agar generasinya merupakan generasi yang memang diselamatkan dari godaan syaitan. Dan setelah itu, titipkanlah anakmu kepada orang yang saleh. Lihatlah bagaimana Maryam itu dititipkan kepada seorang nabi, yaitu Zakaria. Dan dahsyat, pada saat doa yang dikabulkan oleh Allah tersebut, apa yang terjadi? Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran ayat 37 tersebut. Falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Pada saat Nabi Zakaria memasuki mihrab, Nabi Zakaria bertugas untuk menjadi kafil, menjadi guru, menjadi pendidik terhadap ibunda Maryam. Dan pada saat ingin diantarkan makanan ke dalam mihrab, tempat beribadahnya ibunda Maryam, wajada 'indaha rizqa. Terdapat di dalam mihrab tersebut rezeki. Lalu Nabi Zakaria mengatakan dan bertanya, qala ya Maryam, anna laki hadha? Dari mana engkau ini Maryam? Para mufassirin mengatakan bahwasanya, Imam Mujahid mengatakan bahwasanya pada saat musim panas maka akan terdapat buah-buahan makanan di musim dingin. Pada saat musim dingin di dalam mihrab Maryam tersebut akan terdapat makanan di musim panas. Bayangkan kalau seandainya doa orang tua itu dikabulkan, maka anaknya itu akan dipelihara, bahkan akan diberikan rezeki langsung oleh Allah. Jadi tidak perlu khawatir orang tua itu akan nasib anaknya. Tidak perlu dikhawatirkan. Yang perlu dikhawatirkan itu adalah bagaimana nasib keimanan anaknya setelah dia meninggal dunia. Jangan pernah dikecohkan dengan dunia.
Dikarenakan apa? Pada saat orang tua mempersiapkan dunia yang melimpah ruah kepada anaknya, dunia tersebut akan habis seketika. Akan tetapi pada saat orang tua mempersiapkan akhirat terhadap anaknya, memperkenalkan Allah, mengajarkan tentang Islam ini kepada anaknya, maka lihatlah, Allah lah yang akan menjaga keturunannya. Ini merupakan pelajaran penting kepada kita semuanya, jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena kita yang berhadir di sini adalah semuanya laki-laki, dan kita mempunyai tugas, mempunyai tanggung jawab yang besar. Agar apa? Agar rumah tangga kita ini tidak hancur, agar qawamnya sebuah rumah tangga tersebut akan tegak di atas muka bumi. Kalaulah seandainya para ayah yang berhadir di hari ini tidak pernah mengingatkan anaknya apa yang harus dilakukan oleh anaknya pada saat mereka salat Jumat. Miris, ada seorang anak pada saat kita tanyakan, kenapa nak main HP? Pernah ayah bilang bahwasanya sedang salat Jumat tidak boleh main HP? Tidak, om. Dipanggil om kita sama anaknya. Tidak, om. Miris. Bahkan anaknya itu sambil berbicara, duduk. Kenapa? Karena ayahnya tidak pernah mengajarkan kepada anak-anak. Belum lagi dengan tatanan-tatanan kehidupan yang lain, yang memang itu menjadi tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak-anak. Islam sangat jelas memberikan pendidikan. Lihatlah bagaimana ketegasan Nabi Ibrahim pada saat menyuruh untuk Nabi Ismail menceraikan istri pertama. Bukanlah durasi pertemuan itu yang membuat seseorang anak itu membuat dia bagus, akan tetapi kualitas pertemuan tersebutlah yang akan membuat seseorang generasi itu akan baik. Lihat berapa lama Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail? Tidak lama, hanya sesekali beliau berjumpa dengan anaknya. Akan tetapi apa? Frekuensinya sama antara ayah dengan anak. Hari ini anak itu mempunyai frekuensi UHF, sedangkan ayah frekuensinya adalah AM. Enggak nyambung. Maka harus disamakan frekuensinya agar apa? Agar apapun yang disampaikan oleh orang tua itu bisa berbekas di dalam diri anaknya. Semoga apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat kepada khatib dan kepada jemaah semuanya. Barakallahu li wa bikum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. الحمد لله الذي خصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك العفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيم الصلاة.